Ya, ya, saya rekam. Nah, kan bos, putus, bentuknya putus. Malam coach. Oke, bisa kita mulai, Coach? Oke, Oke. Oke, kita mulai ya. ya coach. Oke. Masih. Selamat malam, Coach Bambang. Selamat malam coach. Oke, apa kabarnya hari ini, Coach? Kabarnya baik. Baik dan penuh dengan senyuman kalau saya lihat. Keren sekali. Senang. Oke, kalau boleh tahu, Coach Bambang, apa nih kesibukan sehari-harinya Coach hari ini? Kesibukannya ya lihat apa penjualan, mantau Hmm, karyawan, hmm, juga lihat-lihat stok, melihat-lihat juga hmm. apa ya, ya, ya bukan Maaf Coach, sekolahan tidak juga. ada suaranya setelah lihat-lihat stok. Oh, gini coach. Terus ya, halo, Belum ada Coach. suaranya hilang ya. Oh, berarti saya ya. Oke, baik. Mohon maaf ya Coach Bambang kalau Ya, coach. dari ceritanya Coach Bambang ini sangat sibuk sekali ya. Tapi Ya, luar coach. biasa, malam ini kita bisa melakukan sesi coaching kita. Ya, coach. Dan sesi coaching kita seperti yang kita sepakati sebelumnya sekitar 60 menit. Apakah Coach Bambang sudah menyiapkan waktu sekitar 60 menit ke depan? Oke, siap Oke. coach. Berarti bisa saya katakankah bahwa di 60 menit ke depan Coach Bambang bisa fokus tanpa ada gangguan dari yang lain. Apakah betul seperti itu, Coach? Betul coach. Oke. Coach Bambang, saya akan mengingatkan kembali apa itu coaching gitu ya. Di sini Hmm. coaching itu merupakan percakapan intensif dari seorang coach di mana saya sebagai seorang coach dan coach itu coach Bambang begitu ya, di mana saya akan membantu coach Bambang, memfasilitasi coach Bambang untuk menemukan dan memperjelas tujuan coach Bambang, dan saya akan juga membantu supaya coach Bambang bisa menemukan langkah-langkah apa yang bisa Coach Bambang lakukan dalam pencapaian tujuan dan mengoptimalkan sumber daya yang Coach Bambang miliki, atau bahkan mengadakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Apakah jelas Coach Bambang? Betul coach. Oke. Karena saya sebagai seorang coach, di sini saya akan selalu berusaha untuk mendukung Coach Bambang selalu hadir dari setiap percakapan kita, dan Hmm. saya akan mengeksplor dari potensi-potensi yang Coach Bambang miliki melalui pertanyaan-pertanyaan. Dan untuk itu saya harap Coach Bambang bisa merasa nyaman, merasa aman selama sesi coaching ini, sehingga Coach Bambang bisa lebih terbuka. Kenapa? Karena ketika Coach Bambang semakin terbuka, saya akan semakin lebih dalam lagi mengeksplor. Namun, saat nanti ada sesuatu hal yang menurut Coach Bambang itu sesuatu privacy yang tidak perlu diungkapkan, silakan Coach. Apakah oke? Oke coach. Oke, terima kasih Coach Bambang untuk kesediaannya, untuk waktunya dalam sesi coaching ini. Nanti saat perjalanan sesi coaching ini ada sesuatu hal yang saya harus tanyakan gitu. Untuk memotong pembicaraan, saya akan menggunakan tanda seperti ini. Artinya saya mau ngomong gitu ya, bukan mengurangi rasa hormat saya kepada Coach Bambang. Apakah oke?
Oke, coach. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih Coach Bambang. Kita akan mulai sesi coaching kita. Apakah siap Coach Bambang? Siap, coach. Oke, selama sesi coaching kita 60 menit ke depan, apa yang menjadi coaching goal dari Coach Bambang? Ya, coaching ini saya masalahnya tentang itu ya, tentang paling banyak tentang SDM, SDM ya, sumber daya manusia. Ya, mengatur banyak orang ya. Ada yang Mm-mm. disiplin, ada yang senang sendiri, ada yang tidak punya perencanaan, tidak apa ya, ada yang malas, bagus, macam-macam coach. Oke. Jadi di sini Coach Bambang, eh, apakah artinya mau mengetahui strategi dari pengelolaan sumber daya manusia? Begitukah maksudnya? Ya, ya, betul. Oke, nah tadi kan banyak sekali ya, ada yang sudah oke nih dari segi sudah punya perencanaan gitu ya, punya strategi, tetapi ada yang malas gitu ya. Sementara ada di sisi lain ada yang disiplin. Nah, kalau bisa dispesifikkan untuk difokuskan gitu kan, Coach Bambang, kira-kira kita akan bahas bagaimana cara mengelola yang sumber daya seperti apa, Coach, kalau boleh tahu. Sumber daya yang personal, dia Yang tuh profesional. ya personal, dia tahu apa yang harus tugas saya harus Mm-mm. kerjakan. Bagaimana Mm-mm. saya kalau bagian sales ya, sales SDM juga sales ya. Bagaimana saya tahu kapan harus saya menemui konsumen dengan baik. Bagaimana Hmm. saya mengetahui penjualan konsumen harus apa, bagaimana tindakan saya untuk itu CM semua ya. Jadi membuat saya tuh gini ya. Jadi saya bertindak di situ harus apa. Nah, sebab itu saya belajar coaching. Bagaimana saya memahami mereka sehingga mereka tahu saya tidak marah-marah. Dan coaching akhirnya saya menyadari, oh gitu loh. Tuh. Gitu coach. Oke. Berarti di sini Coach Bambang secara profesional gitu ya, Ya sumber coach. mengelola sumber daya secara profesional gitu ya. Ya coach. Dan tadi Ya. Coach Bambang mengatakan bahwa tahu saat kapan dan bagaimana bertemu dengan konsumen gitu ya, saat Hmm. penjualan naik turun. Apakah seperti itu Ya yang coach. Betul, dikatakan coach. profesional gitu? Ya coach. Oke. Nah, Coach Bambang, kalau begitu kira-kira apa yang menjadi tolak ukur bahwa Coach Bambang dikatakan berhasil dari mengelola sumber daya manusia itu? Tolak ukurnya mereka tahu. Jadi tugas saya apa sih? Hmm, Tugas saya apa? Dan saya kerjakan. Tugas hmm, saya apa namanya planning ya. Planning apa hari ini? Kerjakan. Harus apa yang kurang. Pokoknya setiap pagi kan saya briefing. Apa yang harus diutarakan, saya briefing. Jadi saya tuh kalau briefing itu ada pertanyaan enggak? Nggak ada pertanyaan, Pak. Setiap hari begitu. Yang ngomong saya terus. Jadi saya, hmm, Pak, kok kamu harus ngomong, Pak, ini. Ada Pak. Tapi dia nggak ada, Pak. Saya, padahal ada masalah. Gitu. oke. Nah, Coach Bambang bilang kan ukuran keberhasilannya ketika karyawan atau bawahan Coach Bambang gitu ya tahu apa yang harus dia lakukan, begitu ya? Ya, Bos. Betulkah? Ya, betul, Bos. Nah, tetapi kan kita tidak bisa mengendalikan orang lain gitu. Terkadang Ya, orang itu tahu gitu ya apa yang mm, harus dilakukan, tetapi ya, banyak Bos. faktor di belakangnya dia tidak mau melakukannya. Mm, Seperti itu ya. Nah, kalau ya, dari Bos. segi Coach Bambang sendiri nih, yang Coach Bambang rasa, oh saya sudah berhasil gitu, tanpa dari orang lain, karena orang lain tidak bisa kita kendalikan. Tapi dari segi Coach Bambangnya, bahwa Coach Bambang mengatakan, oh saya sudah yang terbaik melakukan pengelolaan sumber daya manusia ini. Kira-kira apa yang Coach Bambang katakan, oh saya sudah melakukan yang terbaik sehingga saya bisa dikatakan bahwa saya sudah berhasil melakukan strateginya. Tinggal nanti bagaimana hasilnya kita review kembali kan gitu. Ya, Bos. Betul, Bos. Apalagi langkah-langkah yang harus kita lakukan. Namun Mm, saat ini kira-kira apa?
yang jadi tolak ukur keberhasilan dari Coach Bambang menyatakan bahwa strategi-strategi Coach Bambang ini dikatakan Coach Bambang, oh saya sudah berhasil nih, gitu. Indikatornya apa, Coach? Faktornya penjualan meningkat ya. Jadi kalau Oh, turun, dia tahu harus apa tindakan saya kalau turun. Gitu. Dan waktu briefing, oh gini Pak, saya harus apa tindakannya. Buat mungkin membuat kayak program apa. Jadi diutarakan lah. Jadi saya nanti dijalankan waktu briefing dan dijalankan dengan baik. Gitu, Coach. oke. Indikator keberhasilannya tadi boleh di ini ya, dikonfirmasi ulang kalau saya salah ya. Tadi saya mendengar bahwa dari segi sisi penjualan semakin meningkat gitu ya. Ya, Artinya Coach. penjualan eh, berapa persen meningkatnya kalau dari Coach Bambang dikatakan berhasil? Meningkatnya setiap tahun 10% ya. Persen. Oke, 10%. Itu Iya, setiap tahun. setiap tahun. Apakah target Coach Bambang untuk sesi coaching ini mengelola SDM itu menunggu setahun ini baru bisa terlihat atau target yang lebih pendek? Targetnya kan dari tahun kemarin. Kelihatan. Jadi satu Oh, soalnya dimana dapatnya 500 juta. hmm, Persennya ya plus 500 juta plus 10%. Kita tahu itu. hmm. Oh, berarti hitungan persen-persennya itu tiap Ya, tahun ya, Coach ya? ya Jadi, dari tahun kemarin. oke. Kalau pertanyaan saya, Coach, kan meningkat 10%. Apakah artinya selama ini pernah mencapai peningkatan 10% atau bagaimana, Coach? Peningkatan persen biasanya anu ya, mereka itu kalau berat berat di kondisi sekarang itu kondisinya beda dengan tahun-tahun lalu. Kondisinya banyak banyak ya banyak faktor ya. Faktor. Tapi harus tetap mengetahui bagaimana saya harus naik 10%. Pempol minimal dia tuh naiknya 5%, 5%, 7%. Tapi patokannya 10% itu. Kadang Hmm, lebih turun sampai 2% itu. Terus. oh oke. Berarti selama ini terlalu berat masih ya eh, untuk dapat 10% gitu ya. Ya, Oke, baik. Baik Coach Bambang untuk itu ya. Nah, Coach Bambang kira-kira supaya bisa peningkatan penjualan ini 10% dari Coach Bambang mengelola SDM gitu ya. Apa sih kemampuan yang Coach Bambang perlu miliki atau bahkan saat ini sudah Coach Bambang miliki? momen saya perlu apa ya, eh, perlu apa? Saja bertukar pikiran ya, dan coaching sehingga mereka tuh terbuka pikirannya. Saya harus apa? Oh, Gitu loh. oke. Pak, gini masalahnya gini. Terus kamu apa? Gitu. Nanti kalau udah kondisi ini diem aja lah repot saya. Kamu harus bergerak. Saya teman sama saya juga bergerak berpikir harus apa gitu. Gitu Hmm, Coach. saya dengar bahwa Coach Bambang menyatakan memiliki kemampuan sesi coaching dan komunikasi gitu ya untuk Ya, bisa mereka berdialog. Begitukah? ya Coach. Oke, ada lagi Betul. kah kemampuan yang Coach Bambang perlu miliki dalam pengelolaan sumber daya manusia ini? Ya, kemampuan juga dia itu kondisi sekarang kan beda dengan tahun-tahun lalu. Mm-mm. Sekarang ya perlu ada itu kita bantuan dengan IA ya. Jika kita mentok ya, mentok pemikiran kita tuh gumpet ya, gumpet. Mm-mm. Apa masalahnya? Kita bertanya dengan AI, tindakan saya apa? Kok begini harus apa? Tapi tidak dapat tidak dimakan mentah semuanya. Lalu tahu Mm-mm. oh, gini, aku harus apa? Kok kayak gini? Tindakan apa? Nanti kan kita kadang, si saya pun kadang ya dalam suatu hal berpikir tuh, waduh desa rumput ya, desa kuat. Kita bantuan ini apa nih harus apa? Jadi, oh gitu. Wah. Kita coba lah, coba siapa gitu. Jadi perlu beri melangkah dulu lah gitu. Jadi tidak
Terus kalau dada bergerak, diem, udah repot, balik bergerak, Hmm. gitu. Wow, menganalisis kondisi situasi dengan bantuan AI gitu ya. Ya, Tadi bos. kan coach Ya, mengatakan tidak tidak memakan mentah-mentah apa yang ya. eh, tadi coach sampaikan di AI gitu ya. Artinya Mm. di sini coach melakukan analisis ini sesuai nggak dengan di tempat saya nih untuk penyelesaian masalahnya. Begitukah maksudnya Ya, coach betul, Bambang? coach. Betul, coach. Oke, ada lagi kah kemampuan yang Coach Bambang perlu miliki? Ya, sementara ini tidak, bos. Masih itu aja. Oke. Nah, menurut Coach Bambang dalam pengelolaan sumber daya ini, strategi ini ya, apakah ini menjadi sesuatu hal yang relevan saat ini bagi Coach Bambang? Ya, relevan. Di Relevan. zaman sekarang relevan ya. Oke. Kenapa Coach Bambang mengatakan bahwa ini sesuatu hal yang relevan? Karena kondisinya berbeda. Kondisi Hmm, zamannya berbeda. Sekarang tuh hmm, berubah total. Ya, semenjak COVID ya. Berubah hmm, total. hmm, Sekarang orang membeli aja enggak membeli. Sekarang dia dengan WA. Di chat jauh-jauh bagaimana tanya ini dengan kalau kita live pernah ditanyai bagaimana kan situ. Jadi beda jalan kali zaman dulu itu. Jadi hmm. urutannya berapa nih? Oke, saya datang sana, saya lihat bilang, oke siap dulu. Berbeda sekali. Itu bos. Oh, wah. Artinya sangat relevan karena Coach Bambang mengupgrade diri sesuai dengan perubahan zaman gitu kah? Ya, bos. Ya, betul. Oh, oke. Nah, kira-kira target Coach Bambang nih ya dalam pengelolaan sumber daya manusia ini berapa lama kan ini masih proses gitu ya Coach ya. Hmm. Nah, nanti kan kalau sudah ada sistem nih dalam strategi pengelolaan SDM ini, itu kan udah enak ya, tinggal menjalankan sistem, gitu kan Hmm. maksudnya, Ya, betul bos. kah? Betul, bos. Nah, kira-kira dalam pengelolaan mengembangkan sistem strategi pengelolaan SDM ini, waktu yang Coach Bambang targetkan berapa lama, Coach? Saya targetkan setahun ini ya. Oke, setahun ini. Oke. Nah, Coach Bambang, kita tadi sudah membicarakan bagaimana secara spesifiknya yang menjadi tujuan Coach Bambang, yang menjadi indikator keberhasilannya, dan ternyata ada kemampuan-kemampuan yang harus Coach Bambang. Oke, kita lanjut Coach Bambang. Ya, bos. Ya, bos. Kita putus. Oke. Oke, Kak Bambang, kalau begitu dari pembicaraan kita yang singkat tadi, Hmm. kira-kira bolehkah Coach Bambang menyimpulkan apa yang menjadi tujuan Coach Bambang secara spesifiknya tadi? Menimbulkan saya perlu perlu berani melangkah ya. Melangkah Hmm, untuk mengubah cara berpikir SDM agar dia mereka dapat bekerja dengan baik. wow, oke. Wah, keren sekali ya mengubah cara berpikir ya. Ya, Artinya di sini karena kita nggak bisa mengendalikan orang, kita tidak bisa mengubah cara berpikir orang. Coach Bambang maksudnya untuk strategi bagaimana cara mengubah. Begitu kah? ya, buat Artinya orang itu terpengaruhi dengan cara berpikirnya Coach Bambang. ya, Benarkah? buat ya, buat Oke. Nah, Coach Bambang, tadi kan Coach Bambang tujuannya dalam pengelolaan sumber daya tadi ya, supaya eh, karyawan Coach Bambang, anak buah Coach Bambang itu bisa terpengaruhi dengan cara berpikirnya Coach Bambang. Nah, Coach Bambang, apa yang sebenarnya saat ini Coach Bambang lihat, yang Coach Bambang dengar, yang Coach Bambang rasakan yang terjadi di perusahaannya Coach Bambang? Sehingga Coach Bambang perlu membuat satu strategi atau langkah dalam pengelolaan SDM ini. ya langkah-langkah saya ya itu. Pertama, saya perlu mengutamakan SDM dulu. Maaf Coach Bambang, yang saya maksud tadi adalah eh,
apa yang Coach Bambang, gejala-gejala apa nih yang Coach Bambang lihat, yang Coach Bambang dengar, yang Coach Bambang rasakan yang terjadi saat ini di perusahaan Coach Bambang sehingga Coach Bambang merasa perlu untuk memiliki satu strategi dalam pengelolaan SDM. Yang saya rasakan ya itu perlu peningkatan dari segi SDM nih ya, Mm-mm, peningkatan cara berpikir, cara kerja. mm-mm, Tuh, jadi kalau saya lihat tuh dia berikan ya, dia level sama dengan level 1, level 2, 3, level mereka harus naik. Saya tiap tahun mm. naik 1, 2, 3, belum naik 2 ya, satu dulu, terus 2, 3 gitu. Jadi punya Hmm, peningkatan lah itu. oke, jadi Coach Bambang memberikan level-level gitu ya. Ya Yang buat, satu naik ke dua, yang dua naik ke tiga gitu ya. ya buat, Nah, itu kan udah berjalan level-level itu ya, Coach ya. ya buat. Nah, namun kira-kira kenapa Coach Bambang merasa, loh ini kok saya harus ada satu strategi nih dalam pengelolaan sumber daya manusia. Apakah di dalam situasi saat ini banyak hal yang perlu Coach eh, perbaiki gitu, yang perlu dibenahi lagi gitu. Ya perlu buat. Karena itu, kenapa saya benahi? Ya itu gara-gara ya penjualan tuh. Kalau saya tidak mendorong mereka, tidak coaching mereka, akhirnya ya turun lagi. Perlu saya Hmm, ajak bertukar pikiran dengan pembicaraan tuh dia mengerti, oh begitu, dia sadar akhirnya. Menyadari hmm, tindakan saya apa. Itu coach. hmm. Oke, jadi Coach Bambang melihat bahwa penurunan dari sisi penjualan, sehingga Coach Mm, Bambang harus punya strategi dari ya pengelolaan coach. SDM ini. Ya Nah, coach. dan itulah yang menjadi satu penyebabnya gitu ya Coach ya. Ya coach. Ya, Oke. coach. Nah, kalau bisa Coach Bambang nih bayangkan saat ini gitu ya. Nah, Coach Bambang mau membayangkan karyawan-karyawannya Coach Bambang itu seperti apa sih sebenarnya, SDM yang bagaimana yang Coach inginkan gitu. DM-nya saya ingat ya seperti itu, seperti apa ya? Kemarin kan saya ajak ke Solo, Hmm, ke ke toko candi elektronik. oke. Kerjanya mereka tuh mengerti. Oh, begitu caranya. Kalau saya melayani dengan baik, penjualan dengan baik, akhirnya dia mindsetnya berubah. Itu, Hmm. itu. Jadi saya cari tidak dengan kata-kata, saya ajak pergi, saya ajak wisata, saya ajak bermain. Setidaknya saya juga tak cari di toko itu, dia mengerti apa yang harus dilakukan ke depan. Tuh, itu coach. Hmm, kalau saya dengar Coach Bambang dari tadi mengatakan mengerti apa yang dilakukan gitu ya. Ya, coach. Ya, coach. Jadi Coach Bambang membayangkan bahwa karyawannya Coach Bambang itu selalu mengerti apa yang akan dilakukan, sehingga untuk bisa mengerti apa yang dilakukan, Coach Bambang tadi sudah melakukan berbagai cara, yaitu kayak studi banding gitu ya ke Ya, toko coach. yang Ya, di coach. Solo gitu ya, lalu Mm, rekreasi supaya mereka lebih refresh lagi, healing mm. gitu Ya, ya, coach. Ya, jadi coach. lebih senang lagi kerjanya gitu, betul Ya, kan coach. seperti itu Betul. Coach? Betul, coach. Oke. Nah, apa yang Coach Bambang rasakan ketika Coach Bambang saat ini, kalau saya ajak membayangkan semua karyawan Coach Bambang itu tahu apa yang dia lakukan? Wah, saya bayangkan luar biasa, coach. Dia itu Wow, betul-betul betul orang-orang yang super, ya. Super dalam bekerja wow. ya. Hmm. Oke, apa yang Coach Bambang pikirkan ketika Pikirkan ya, semua sudah gitu? Gimana? saya pikirkan, wah saya berhasil ya. Wah, Wah, oke. berhasil memimpin mereka ya. Waduh, Oke. Nah, apa yang akan Coach Bambang dengar ketika mereka sudah seperti yang Coach Bambang inginkan? saya dengar tuh membuat saya mendengar betul-betul
Dari situ mereka berbicara, mereka melayani konsumen dengan baik. Wow. Membuat saya tuh level saya tuh di angka 10, Coach. Wah. Oke. Nah, kira-kira coach apa yang menjadi dampak ketika semua gitu ya, semua karyawannya Coach Bambang tahu apa yang harus dilakukan? Dampaknya toko saya dikenal di masyarakat Hmm. lebih banyak, pelanggan juga lebih banyak gitu. Oke. Jadi ketika mereka tahu apa yang harus dilakukan, dampaknya dikenal oleh masyarakat dan hasilnya lebih banyak pelanggan. Begitukah maksudnya? Itu Coach, Coach. Oke. Nah, untuk mencapai hal itu, Coach Bambang, kira-kira apa yang harus Coach Bambang lakukan? Kalau di awal tadi saya mendengar beberapa kali Coach Bambang memanggil mereka melakukan sesi coaching, betulkah? Ya, betul Coach. Oke. Apakah ada lagi yang akan Coach Bambang lakukan? Ya, selain coaching saya perlu memberikan dia tuh, yaitu dia harus punya target, target dan planning. Hmm. Planning apa yang dilakukan, targetnya apa. Jadi mengerti. Kalau tanpa Hmm. target dia akhirnya tidak punya tujuan, gitu Coach. Oke. Oke, terus apa lagi Coach? Ada lagi kah? Em, yang akan Punya Coach lakukan? punya apa ya, punya rasa bangga, bangga bahwa Hmm. kalau ini perusahaan ini maju, dia juga bangga gitu Coach. Jadi tanpa Hmm. ada maju, akhirnya mereka tidak bisa itu, tidak bisa wisata, tidak bisa healing, gitu Coach. Gitu Coach. Oke. Mengajak karyawan Coach Bambang untuk bangga dengan perusahaan yang tempat mereka bekerja gitu ya. Ya Coach, betul Karena Coach. kalau nanti hasilnya lebih, mereka bisa menikmati juga dengan healing tadi. Ya Betul? Coach, betul Coach, betul Oke. Coach. Ada lagi kah Coach Bambang? Ya ada Coach. Oke. Nah, kalau saya dengar tadi, langkah yang pertama adalah melakukan sesi coaching gitu. Ya, Coach, betul. Nah, kalau yang selama ini, kalau boleh tahu Coach Bambang, bagaimana langkah Coach Bambang untuk mengajak mereka sesi coaching? Contoh nih, Ya, ah, hmm, hmm, contoh nih, saya karyawan Coach Bambang nih. Bagaimana hmm. langkah pertama Coach Bambang eh, untuk mengajak saya sesi coaching? Ya, saya perlu aja tanya, Oke, targetmu apa? Dan action planmu apa yang kamu rencanakan? Terus, oke. jika jika ada kendala, apa kendalanya? Tuh. Jadi, dia punya action plan, Pak, ini punya masalah ini, Pak. Bagaimana nih? Saya tidak bisa pikir lagi, berat. Kita perlu perlu diajak coaching ya. Jadi membuat mereka Oke. tuh terbuka, terbuka. Oh, itu masalahnya. Di situ kan akhirnya mengerti, oh gitu Pak ya. Jadi kita tidak dengan marah-marah, saya dengan coaching tuh saya lebih memahami dia, saya juga mengerti. Oh, gitu ya. Apa yang harus dilakukan gitu, Coach. Oke. Coach Bambang menyatakan, boleh dikonfirmasi ya kalau saya salah, bahwa Coach Bambang bertanya dulu kepada mereka, Ya, oh. bagaimana targetnya mereka gitu, apa Mm-mm. yang menjadi Ya. kendala mereka Mm-mm. gitu. Ya, artinya langsung fokus kepada yang menjadi masalah dalam pekerjaan mereka. Betulkah seperti itu? Betul, Coach. Oke. Apakah itu sesuatu hal yang efektif selama ini menurut Coach Bambang kalau kita evaluasi dari hal seperti itu? Ya, efektif, Coach. Tapi tanpa target kan dia tidak bekerja. Oke. Nah, kalau boleh tahu berapa orang yang sudah Coach Bambang lakukan sesi coaching dan apakah mereka tetap berubah dari yang mereka sampaikan saat sesi coaching sampai saat ini gitu? Dia pemikirannya positif ya. Dia tuh senang. Jadi Mm-mm. ada dia masalah dia sudah semacam dalam hatinya Mm-mm. bisa ngomong begini masalahnya. Dia akhirnya siapa yang dari pikiran yang dia belum keluarkan, akhirnya bisa keluarkan. Oh, gini masalahnya. Jadi tahu
oh masalah gitu, terus tindakannya apa? Akhirnya dia mengerti, gitu coach. Saat di coaching tuh tahu dia, akhirnya Mm-mm. dilakukan gitu coach. Mm-mm. Oke. Nah, kan kita harus waspada juga ya coach ya kalau umpamanya ada tantangan tersendiri jika kita melakukan sesi coaching kepada bawahan gitu ya. Ya coach, Karena ya bisa coach. aja mereka paham, mereka tahu, tetapi itu hanya untuk menyenangkan hati bosnya gitu kan. Ya Betul coach, kan? ya, Nah, makanya saya bertanya coach. Contoh nih, coach Bambang sudah melakukan sesi coaching ke 10 karyawan ya, gitu. Nah, apakah Coach Bambang dari ke-10-nya ini Coach Bambang melihat peningkatan kinerjanya sampai saat ini atau naik turun up and down atau ya sama seperti sebelum di sesi coaching? ya ada peningkatan coach, tapi tidak Dari banyak, tidak banyak. maaf, ada peningkatan gimana Coach? Ada peningkatan tapi tidak banyak. Oh, tidak banyak. Berbeda dia tanpa di coaching, dia tetap tetap tuh nabil tempat turun dia itu. Oke, oke, yang di coaching tidak banyak gitu, tapi yang tidak di coaching tambah turun gitu kah? Ya, tuh kalau tidak di coaching dia turun, Heeh. performanya turun. Kalau di coaching dia walaupun naiknya tidak tinggi, dia tuh tetap bertahan atau naik dikit tuh coach. Oh, contoh nih saya nih, mohon maaf ya coach biar saya paham Hmm. juga gitu. Contoh nih, saya karyawannya coach ya, gitu. Terus coach coaching, ada peningkatan dari saya setelah sesi coaching, Hmm. gitu. Terus stay peningkatannya, walaupun tidak banyak, gitu ya, Ya, minimal bertahan, gitu kan? hmm. Ya coach, Nah, beda dengan yang sama sekali tidak di coaching, ya gitu kah? coach, ya coach, betul. Oke. Nah, Coach Bambang, ada beberapa hal yang saya penasaran nih ya. Yang pertama adalah berapa persen menurut Coach Bambang rata-rata peningkatan dari mereka yang Coach Bambang coaching? Peningkatannya ya sekitar paling banyak 5% ya. Oke, lima Persen. persen. Bayangkan Coach Bambang butuh mengcoaching mereka melakukan pendekatan gitu ya. Hmm. Ya, minimal kan kalau sesi coaching 30 menit lah gitu. Hmm. Pendekatannya juga ya paling 15 menit ya. Ya coach. Lebih kurang satu orang 45 menit. Hmm. Ternyata peningkatan mereka hanya 5%. Apakah Coach Bambang puas dengan peningkatan yang seperti itu? Ya, saya puas sih. Memang targetnya sekitar 10%. Kalau Hmm, tidak, saya tidak, apa ya, tidak coaching, dia hmm, nol gitu, nol atau turun dia. Gitu. oke. Targetnya Nah, 10%. Gitu, coach. oke. Target 10% tapi yang dapat Persen. masih 5% gitu ya. Ya, ya, Nah, coach. Betul. mari kita kaji dari sesi coachingnya kalau gitu supaya kita berharap tadi kan 10% gitu ya coach minimal. Ya, coach. Ya, Ah, ah. Kira-kira dari sesi coach Bambang nih, biasanya kan kita kalau melakukan sesi coaching itu memiliki pola-pola yang sama saat melakukan sesi coaching. Apakah betul coach Bambang? pola-polanya ya tiap 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 orang berbeda. Jadi dia ada sales, mungkin ada teknisi, ada pengiriman, ada admin, beda-beda. Berbeda. Lebih 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 targetnya itu lebih lebih tajam itu ke sales. Sebabnya itu untuk suatu banyak satu perusahaan. Eh, maaf coach Bambang kurang jelas tadi lebih tajamnya ke sales terus Sales, ya. ah, ah. Terus Jadi ujung tombaknya, perusahaan bergerak oh, itu bergerak dengan sales. oh, oke, lebih tajam gitu ya. Ya, oh, Nah, ya, apa bos. yang membedakan Coach Bambang lebih tajam ke sales daripada yang lain gitu? Apa yang tajam nih di sales ini? Ya, Kalau karena dia kan dia penjualan. mm-mm, Kalau penjualannya main beli, akhirnya yang ngirim tidak ngirim-ngirim, tidak ngirim barang. oke. Gitu. Nah, Coach Bambang, kalau Coach Bambang membayangkan ya, eh,
Nih, saya ajak membayangkan. Kan intinya adalah sales. Tapi kalau Coach Bambang ke semuanya melakukan sesi coaching secara tajam, kira-kira apa yang akan terjadi, Coach? Ya, sebenarnya uh, ada peningkatan, Gus. Walaupun ada yang tidak Nah, meningkat daripada dari coaching, dia beda, beda, beda apa ya, beda. halo Coach Bambang. Halo, halo, Friska atau Coach Bambang? gimana, Coach? Saya Putus-putus. yang saya yang nge-freeze atau Coach Bambang? Yang nge-freeze, Coach Intan ya, katanya. Oh ya, oke. Oke, Coach Bambang. Nah, kan tadi Coach Bambang mengatakan yang tajam itu adalah eh, penjualan gitu ya, sales. Hmm, Terus kan ya, saya Coach. mengajak yuk membayangkan bagaimana kalau seandainya semua coach sesi coaching dengan tajam gitu. Mari kita lihat apa untungnya coach. Untungnya, kalau lainnya juga baik, agar semuanya berjalan dengan baik. Nah, apakah ada ruginya kalau coach melakukan sesi coaching yang tajam juga ke yang lain? Ya, Coach. Ya, perlu tuh. Memang Eh, semuanya perlu ya. Jadi penerima itu coaching juga agar dia mengirim dengan baik itu. Gitu, Bos. Oke, nah kira-kira coach, eh, apa yang menjadi pilihan coach Bambang nanti ketika coach Bambang mengajak karyawan-karyawan coach Bambang ini melakukan sesi coaching? Apakah coach Bambang akan memilih seperti yang sebelumnya? Oh, ini sales, saya harus tajam di sini. Oh, ini teknisi gitu. Nah, saya ya biasa saja gitu. Atau ya, oh ini sales, ada hal bagian-bagian sales saya harus tajam, teknisi juga saya harus tajam di bagian-bagiannya gitu, dan di bagian yang lain saya juga harus tajam, jadi semuanya tajam menurut bagiannya. Ya, betul. Jadi tiap orang kan berbeda. Seperti admin kan. Tajamnya itu dia apa lebih teliti. Teliti dalam memasukkan data-data, memasukkan surat-surat, lewat dan lebih tajam. Dia tiap tiap job desk-nya kan punya kemampuan. Contohnya bagian penjualan, bagian pengiriman. Dia pengirim dengan tepat waktu, dengan baik pada konsumen, jika konsumen itu puas. Gitu, Bos. Oke, nah, coach Bambang, apakah sesi coaching menurut coach Bambang itu akan berbeda-beda ketika ketika ini A bagian sales, ini bagian admin, ini bagian teknisi. Apakah berbeda menurut pemahaman coach Bambang? Soalnya itu semuanya itu Bos. Kita semua 10% ya. 10% ya. Semua 10%. Cuma yang lebih penting itu kan bagian sales. Sales itu betul-betul dominan sekali. Jadi tempat sales dia itu udah bekerja dengan baik. Lainnya akhirnya bagian teknis tidak ada masang AC, tidak ada pengiriman, admin tuh apa tidak masukkan barang dengan baik. Akhirnya tidak ada penjualan, tidak berjalan dengan baik. Semuanya ikutan tidak baik juga dari gitu, Bos. Oke, eh mohon maaf Coach Bambang, yang saya dengar gitu ya. Nah, Coach Bambang mengatakan bahwa sales itu nanti kalau tidak berjalan dengan baik begini gitu ya. Admin itu harusnya seperti ini gitu ya. Ya, oh, Nah, lalu penjual apa produksi seperti ini gitu. Betul kan? ya, ya, Ah, Bos. ah. Oh. Nah, boleh tahukah kalau sebenarnya sesi coaching itu tujuannya dari si coachingnya gitu ya. Nah, Oh. apakah Coach Bambang mengkaji bahwa sebenarnya terlepas dari dia divisi apa gitu ya, terlepas dari divisi apa yang menjadi kebutuhan dia di dalam
dunia pekerjaannya. Apakah Coach Bambang menggali tentang kebutuhannya di sesi coachingnya? Ya, saya juga ngerti. Kebutuhannya dia kan perlu apa ya? Perlu masukan untuk mereka, masukan agar mereka itu juga dapat tidur dengan baik, yang membuat mereka tuh bersemangat terus. Itu Mm-mm. Maksud saya, apakah Coach Bambang bertanya di saat sesi coaching apa yang menjadi kebutuhan dianya, gitu? oh iya betul. Jadi kebutuhan dianya tuh mungkin perlu apa ya? Kelancaran dalam dia dalam bekerja, bos. Maaf Coach, kurang jelas gimana? Kelancaran dalam bekerja, kebutuhannya kelancaran dalam bekerja. Oke, ada lagi kah yang Ya, menjadi kebutuhan karyawannya Coach Bambang? sebetulnya kalau semuanya baik lancar, akhirnya dia apa ya? Salary-nya dia juga baik, bos. Gitu, bos. Oke, apakah ada faktor-faktor gitu ya yang Coach Bambang gali yang mempengaruhi kinerja mereka saat sesi coaching? Ya faktor mereka tuh ada semacam itu, bos. Semacam dia itu kurang memahami cara melakukan sesuatu tuh yang baik. Cara melayani konsumen dengan baik itu faktornya itu. Kadang faktor cara mengirim barang itu tidak dengan tepat waktu. Faktornya banyak. Mungkin masalahnya kendalanya ada masalah trouble. Dia harus mempersiapkan semuanya dengan baik gitu, Bos. Oke. Nah, Coach Bambang, jadi untuk mencapai 10% tadi gitu ya. Mm-mm. Kira-kira apa di sesi coachingnya Coach Bambang yang perlu Coach Bambang perbaiki sehingga bisa mencapai 10% atau ada hal-hal yang belum Coach Bambang lakukan, tapi kalau Coach Bambang lakukan itu bisa mencapai 10%. Yang saya lakukan perlu apa ya, Bos? Perlu memberikan dorongan ya. Dorong mereka sehingga mereka tuh terbuka pikirannya di semua di pekerjaan mereka ya. Dia Mm-mm. menyadari apa yang dilakukan sehingga dia bekerja dengan baik. Gitu, Coach. Sebelumnya apakah itu sudah Coach Bambang lakukan? Sebelumnya, sebelum ada coachingnya tidak dilakukan, Coach. Setelah ada Oke. coaching, saya lakukan. Oh. Oke, memberikan dorongan. Ya, Dorongannya Coach. seperti apa yang akan Coach Bambang lakukan saat sesi coaching itu? Dorongan memberikan dia semangat ya. Semangat dalam kerja. Iya, bagaimana cara Coach Bambang memberikan dorongan itu? Dorongan itu memberikan semacam feedback ya bagi mereka. Jadi, apa yang kamu sudah kerjakan sekarang, kamu evaluasi apa tindakanmu agar kamu menjadi baik itu, Coach. Oke, selama ini belum dilakukan gitu? Ya, dilakukan, Coach. Tapi setelah coaching ini akan dilakukan, Coach. Oke, terus ada lagi kah Coach Bambang yang akan Coach lakukan yang sebelumnya belum sehingga bisa mencapai 10% tadi? Nah, belum seperti dia punya anu action plan. Action plan penting ya. Action plan apa yang dilakukan, terus feedback mereka sehingga itu dia mengerti apa yang dilakukan, Coach. Oke, apakah selama ini action plan yang dari karyawannya Coach Bambang ini kan Coach Bambang tanya gitu ya? Ya, Oke, nah apakah action plan itu mereka tuliskan, lalu Coach Bambang izin untuk selalu memonitor dari setiap action plan-nya, atau mereka lisan saat sesi coaching setelah itu selesai? Yang mana Coach? lisan, Coach. Jangan lisan, Lisan. tidak tulis. Oh. Oke, jadi apakah nanti Coach Bambang akan tetap melakukan yang lisan atau Coach Bambang akan meminta
lebih dalam lagi. Seperti contohnya, ini bisa benar bisa salah gitu ya coach ya. Ya, Nah, tertulis dan terstruktur lalu bersama-sama memonitornya. ya bos. Oke, Coach Bambang, apakah suara saya tadi yang terakhir? Baik, Coach Bambang, apakah suara saya Baik, tadi yang terdengar terakhir? bos. Dengan tadi putus ya. Jadi emang Oke, harus terus dilakukan terus dengan baik. Terus atau disiplin mereka. oke, itu menjadi pilihan bagi Coach Bambang. Ya betul kok. Oke, apakah itu penting untuk dilakukan bagi Coach Bambang? Penting bos. Karena untuk majuan perusahaan ya. Oke, jadi itu juga menjadi pilihan bagi Coach Bambang kah? Ya betul coach. Oke, kenapa menjadi satu pilihan bagi Coach Bambang? Karena suatu hal yang baik perlu dipilih bos. Dipilih juga. Oh, oke, wah, keren-keren ya. Nah, kita lanjut lagi ya, Coach Bambang. Dari sesi coaching ini kan Coach Bambang mengajak sesi coaching karyawan-karyawan Coach Bambang. Adakah cara khusus nih? Contoh kan banyak nih karyawan Coach Bambang ya. Nah, adakah cara khusus ketika Coach Bambang ingin melakukan sesi coaching dalam pemilihannya atau secara random? Maksudnya coach. Contoh gini, apakah suara saya jelas, Coach Bambang? Ya bagaimana? Apakah sudah jelas suara saya, Coach? Jelas, 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 jelas. Oke. Jadi gini, Coach Bambang. Kan ini banyak nih karyawannya Coach Bambang, ya Hmm. kan? Banyak divisi gitu. Nah, saya penasaran ketika Coach Bambang untuk memilih sesi coaching dengan mereka nih, gitu ya. Bagaimana teknik Coach Bambang memilihnya? Apakah nih contoh nih ya, oh dari divisi A hari ini satu, besok B gitu, atau secara acak, seperti apa Coach Bambang? Karena acak coach. Oke, secara acak. Kenapa Coach Bambang memilih secara acak? Acak gara-gara gini. Kadang-kadang dia sibuk kan. Kok saya urusan nggak bisa. Jadi bagian pemasaran repot nih. Waktu penjualan bagian gudang dia tidak repot. Ya, saya kucing. Dia berhenti kan. Bagian admin Oh, dia sibuk. Saya gagal admin. Gitu. Dia kan kalau berurusan kan dia repot tuh. Gantian acak tuh. oh, berarti dari segi sibuk dan tak sibuk, begitu kah? Ya coach ya. Oh. Oh, oke. Apakah kira-kira Coach Bambang itu menurut Coach Bambang eh, lebih efektif atau ada cara lain supaya lebih efektif untuk mencapai peningkatan 10%? Karena cara itu kan masih ningkat 5% gitu ya. Adakah cara lain dalam mungkin segi pemilihan untuk sesi coachingnya? Ya perlu ditekan itu buat dia setelah coaching dia perlu mengerti action plan dan setelah selesai itu punya feedback feedbacknya apa, jadi kan dia punya semacam itu ya, semacam sesi pertama sesi kedua ya itu ya, dia punya laporan, Hmm, apa yang mm-mm. kemarin coachingmu dulu gimana, setelah kamu lakukan bagus dah. Yang kedua dia aturannya apa yang belum dilakukan, feedbacknya apa, jadi mengerti kos gitu bos. Wow, artinya Coach Bambang menindaklanjuti gitu ya, nanya ya. Ya, oh ya coach. Oke. Tetapi dari segi pemilihan tadi yang saya tanya Coach Bambang, apakah itu sudah menjadi satu pilihan terbaik atau masih ada hal lain lagi yang terpikirkan kayaknya masih jauh lebih baik gitu? Contoh nih umpamanya saya kan guru nih, gitu ya. Saya selalu eh supaya kelas saya ini aman gitu ya. Ada tuh range atas dan bawah gitu. Nah, biasanya yang bawah ini membuat masalah di kelas saya, kan gitu ya. Nah, inilah yang saya coaching Oh. gitu supaya kelas saya ini aman. Ya kan? Yang atas itu jauh lebih gampang kan mengcoachingnya.
artinya anak yang baik, berprestasi. Nah, Mm. supaya lebih meningkat lagi. Karena ketika dia lebih meningkat lagi, itu aura positifnya saya harapkan ada nyampe di kelas itu, Oh gitu. gitu. Nah, itu teknik saya, gitu. Mm-mm. Nah, apakah Coach Bambang tidak ada apakah yang tadi itu menjadi satu pilihan atau kira-kira ada teknik lain supaya bisa meningkat 10% tadi, Coach? Ya, saya lihat itu ada yang itu ya, yang kurang baik, mesti saya panggil dulu, panggil ya. Jadi punya urutan, kan ada rankingnya. Mau kayak bagian teknisi, dia pekerjaannya kurang betul. Dia mau membuat saya pantau, kan itu kan saya pantau. Oh ini kurang, kurang. Jadi kamu ketemu saya coaching kapan itu sebagai performa naik terus Hmm, terus itu yang akan Coach Bambang lakukan dan pilih nantinya, ya gitu coach. kah? Oh, iya. Nah, boleh tahu kenapa pilihan itu Coach Bambang pilih untuk dilakukan? Karena itu dia kan ya ada gini katanya tuh saya mau coaching teknisi dia sibuk waktu pasang AC akhirnya tidak saya coaching perlu ada orang bagian gudang yang bisa bekerja saya coaching tapi problemnya Oh, saya ketahui juga supaya harus selalu melakukan tujuanmu apa gitu oh, terus oke. Wow, ya. Oke, baik Coach Bambang. Artinya Coach Bambang akan mendata gitu ya. ya betul ya Oke. betul Bagaimana cara Coach Bambang mendata supaya datanya Coach Bambang ini valid? saya membuat itu saya membuat laporan coach. Hmm, Buat laporan setelah coaching, buat laporan apa yang kamu bisa kerjakan, tuh, lakukan apa, itu itu kan coach. setelah coaching, Coach. Setelah Ya, coaching kan? oh, oh, ya, Nah, setelah coaching, yang sebelum coaching ketika coach mau melakukan sesi coaching, kan coach tadi mengatakan bahwa melihat juga nantinya dari sisi performanya, kinerjanya, ya, gitu oh, kan? ya, Nah, coach. yang menurut coach Bambang perlu di-upgrade gitu, itu yang duluan dan saat dia tidak sibuk, gitu kan? Mm, Betul kah? ya, coach. Ya, Nah, coach. Oh. tapi untuk data performa kinerjanya supaya itu valid, dari mana coach Bambang akan dapatkan datanya? Dari itu coach, dari laporan kerjanya, Ada kan gitu kaitan, ya. oh, kan laporan kan ada, laporannya Oh, apa yang dilakukan, apa, jadi setelah coaching ada laporan kerja, oh gini, laporan gini, kamu ada lakukan apa, kena misalnya, gitu. Jadi ada laporannya ya. setelah sebelum coaching juga. Setelah coaching, dia membuat laporan. Apa yang dilakukan gitu coach. Iya. Tadi kan sebelum coaching coach Bambang supaya bisa meningkatkan 10% itu memilih dulu orang yang performa kinerjanya di bawah gitu kan? Ya, Betul kan? oh, betul Sebelum coach. sesi coaching, Ya, oh, ya kan? oh, Nah, terus ketika yang performanya kinerjanya ini di bawah dan dia mm, lagi santai, itulah yang mm, coach Bambang ajak untuk sesi coaching, betul? ya betul coach, betul coach. Nah, yang jadi pertanyaan saya, penasaran saya adalah dari mana data performa si karyawan coach Bambang ini rendah atau tidak sesuai standarnya coach Bambang lah saya katakan, agar ini valid datanya coach Bambang bahwa kinerjanya kurang gitu. Dari dari laporan kerjanya coach. Yang Ada mulai, setiap oh, minggunya. ada. Oh, jadi mulai Oh, laporan ini ada apa, ada kan, kok barangnya belum stok, barangnya ada, kok tidak ada, oh, itu kan ketahuan laporan. Gitu, oh, oh. oke oke. Berarti dari data-data laporan yang Ya, diberikan itu ya. ya coach. Oh. Oh, wow. Oke, baik Coach Bambang. Nah, Coach Bambang, setelah eh, sesi coachingnya nih, pertanyaan saya. Setelah sesi coachingnya gitu ya, eh, Coach Bambang ada melihat peningkatan dan ada Ya yang coach. Oh. bertahan gitu Ya ya. coach. Oh. Nah,
Yang bertahan ini maksudnya apakah dia yang tadinya baik tetap baik, jangan sampai bertahan tadinya kurang tetap kurang. Nah, Maksudnya gimana ini coach? Yang jadi bertahan kalau dia kurang baik, akhirnya jadi baik, meningkat. itu Jadi coach, meningkat. meningkat. Yang Oh. bertahan Bertahan tadi ya, coach Bang ya bilang meningkat juga. meningkat. Saya usahakan dari coaching itu meningkat juga. Oh, oke. Tapi yang tadi masih belum 10% kan gitu ya. Ya, oh, oh, oh. Jadi Ya, kita ini coach. melakukan membreakdown langkah-langkah supaya bisa 10% gitu ya. Ya, oh, ya, Dari coach. sesi Betul. coaching yang akan Coach Bambang lakukan. Nah, Ya, coach. tadi sebelum sesi coaching Coach Bambang akan memilah-milih gitu ya. Mm. Orang yang fokus ke Coach Bambang yang kinerjanya kurang Ya, coach. gitu. Nah, setelah sesi coaching selama ini gitu, Coach Bambang lihat ada peningkatan meskipun belum 10%. Adakah apresiasi yang Coach Bambang berikan kepada mereka? Ada, coach. Jadi, saya panggil ya. Jadi panggil kalau kerjamu lebih bagus. Membuat kamu tuh ke depan tuh membuat dapat reward ya. Reward dari saya. Reward. Oh, Jadi, ini apa? Kalau jadi apa? Bahwa kamu punya nilai tambah dan kamu berhasil dalam kerjaanmu dengan baik. Coach. wow. Coach panggil satu-satu lagi. Iya, coach. Oh, iya. Oke, berarti rewardnya apresiasinya itu langsung face Langsung, to langsung. face. Iya, oh, betul banget. Oh. Oke. Kira-kira Coach Bambang saat face to face mana yang lebih baik nih menurut Coach Bambang ya? Face to face yang artinya tertutup atau terbuka Coach? Apresiasinya yang akan lebih baik diberikan. Ya, saya coach, kita berikan waktu briefing. Oke. Jadi mereka tahu, oh ini loh, ya saya tunjukkan, nah ini bulan ini dia tuh dapat juara nomor satu. Tuh, jadi membuat dia tuh bangga. Gitu, Coach. Wah, oke. Wow, baik Coach Bambang. Dari tadi yang langkah pertama Coach Bambang katakan akan melakukan sesi coaching. Kira-kira tadi kita sudah membahas gitu ya, apa saja kita breakdown yang perlu kita perbaiki gitu ya. Ya, Coach. Kira-kira boleh disimpulkan Coach, apa yang akan Coach lakukan untuk bisa sesi coaching kepada karyawannya Coach Bambang? Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya saya perlu konsisten dengan komitmen untuk melakukan coaching dan memberikan mereka tuh kalau berhasil saya berikan reward ya atau briefing sehingga mereka punya kebanggaan dan saya bisa maju, Coach. Oke. Wah. Oke, Coach Bambang. Itu tadi langkah yang pertama. Langkah yang kedua tadi apa? Coach Bambang dalam strategi pengelolaan sumber daya manusia. Kalau boleh diulang lagi, Coach. Polanya harus betul-betul apa ya betul-betul itu apa betul-betul tajam ya betul-betul apa ya belum betul apa saya sebagai pimpinan betul-betul harus punya rasa empati ya mereka agar Oke. mereka naik ke atas gitu. Oh gitu coach. Sebagai pimpinan memiliki empatik gitu ya. Ya coach, ya coach. Oke. Nah, apa yang Coach Bambang pahami dari kata empatik ini? Empati itu saya punya rasa apa ya ini kok udah naik masalahnya apa gitu saya punya empati agar sehingga mereka tuh dapat naik gitu. Kalau saya Hmm. sebagai pimpinan, kamu udah naik-naik, saya biarin ya, akhirnya dia naik terus ya. Supaya dia itu dari level, levelnya satu, dua, tiga, lainnya sudah lima, dia cuma dua, tiga, terus saya kan repot ya. Jadi saya punya Hmm. empati itu bos. Oke, oke, berarti Coach Bambang tanya ya tadi apa yang menjadi kendala gitu ya
Nah, kira-kira bagaimana sikap seorang pemimpin yang Coach Bambang pahami ya saat bertanya, melakukan dialog, berkomunikasi, karena tadi Coach Bambang mengatakan bahwa memerlukan atau memiliki kemampuan komunikasi yang baik gitu ya, yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Nah, bagaimana selama ini yang Coach Bambang lakukan menunjukkan empatik itu saat berdiskusi, berkomunikasi dengan karyawannya Coach Bambang? Dan pentingnya dia itu kondan naik kelas gitu loh. Terus Hmm, sehingga mereka simpatinya saya coaching agar dia naik kelas gitu bos. Jadi dia hmm. dengan teman-temannya naik kelas, dia naik kelas mana? Jadi empatinya di situ. Dia harus naik kelas agar dia tuh seperti teman lainnya juga. Oke. Nah, dari sesi coaching Coach Bambang menunjukkan empati gitu. Betulkah? Ya, ya betul bos. Oke. Apakah semua karyawan Coach Bambang itu selalu mendapat sesi coaching setiap harinya mungkin atau setiap minggu mungkin? Ya setiap saya usahakan setiap hari ya. Kalau saya udah repot, kadang-kadang saya repot, ya kadang-kadang tertunda, besok lagi. Saya usahakan. Kalau saya Oke. tiap minggu saya repot. Akhirnya betul-betul terus. Saya usahakan tiap hari. Telepon saya tuh, saya masih repot, besok lagi ya. Terus, terus. Oke. Rata-rata per hari berapa coach? Maksudnya, Yang coach sesi coaching. Kalau coach tidak repot gitu. berarti sekitar ya 1 jam, 1 jam setengah ya. Maaf coach gimana? Sekitar 1 jam coaching nggak, 1,5 jam. Iya, maksudnya orangnya coach. Orangnya ya anu, 1 hari satu. Oke, satu hari satu gitu. Mm-mm. Terus eh karyawannya coach Bambang Nah, ya, sekitaran berapa? Maaf coach. 12 orang. Nah, 12 orang gitu ya. Nah, tadi coach Bambang mengatakan bahwa coach Bambang akan menunjukkan empati dari saat menanyakan kendalanya, apa yang menjadi masalahnya gitu. Mm. Lalu melakukan sesi coaching Ya, buat. gitu. Nah, apakah menurut Coach Bambang dalam keseharian pun itu sebagai seorang pemimpin juga harus menunjukkan komunikasi yang empati? Ya, betul, betul, bos. Nah, kira-kira bagaimana cara Coach Bambang supaya dalam keseharian pun gitu ya, Coach Bambang komunikasinya menunjukkan bahwa Coach Bambang sedang berempati ke mereka. Komunikasinya saya perlu dengan coaching yang betul-betul rasa ya bisa enak ya, dan merasa takut, dan merasa kayak tekanan. Dia punya dia tuh senang. Jadi dia tuh Maaf Coach, punya maaf dia coach, boleh merasa diulangi? Putus-putus suaranya coach. dia merasakan coaching itu merasakan hal-hal yang buat dia itu senang. Gitu, coach. Oke, itu kan saat sesi coaching. Mm, Ya, kan Coach Bambang ya, punya karyawan bukan hanya satu, mm, gitu ya. Coach ya bos. Bambang melakukan sesi coaching jika tidak sibuk satu orang. Mm, mm, Sementara Coach Bambang melakukan komunikasi dengan mereka sepanjang hari. ya, oh. Ah, itu maksud saya. Di luar sesi coaching, nah, bagaimana Coach Bambang menunjukkan empati kepada karyawan Coach Bambang saat mungkin berkomunikasi dengan mereka gitu. Oh gitu. Ya, Mm-mm. kondisinya waktu dia tuh bisa melakukan yang baik, bisa memberikan apa ya, memberikan suatu hal, kata-kata yang bagus. Jadi, kamu luar biasa, kamu hebat bisa melakukan dengan baik. Terus, Mm. Oke, itu kan kata-kata.
Ya, coach. Oh. Oke, apa yang tindakan, coach? Tindakan ya, kalau dia bisa melakukan dengan baik dan konsisten, akhirnya mereka dapat terkasihkan reward ya. Mungkin kalau saya punya beli nasi goreng, atau apa, ya tak berikan juga, gitu, bos. Oke, kalau dari segi pikiran, coach Bambang, kira-kira gimana biar bisa coach Bambang berempati kepada mereka? Pikiran, dari pikiran, saya perlu itu, saya memikirkan mereka, sehingga mereka dapat kerja dengan baik, apa yang dilakukan ke depan, gitu, bos. Hmm, oke. Nah, coach Bambang, tadi kan dari tadi saya mendengar bahwa mereka melakukan dengan baik, mereka melakukan dengan baik, Ya, gitu coach. ya. Ya, coach. Nah, bagaimana saat saat mereka sedang tidak melakukan yang baik? Mungkin ada faktor-faktor eksternal yang membuat kondisi mereka tidak melakukan hal yang baik. Apakah menurut Coach Bambang perlu tetap berempati? Ya, coach. Jadi kenapa aku sakit, gitu. Mungkin dia itu apa masalahnya, gitu ya. Saya memberikan respon ya yang baik. Ya, kamu istirahat dulu lah. Jadi mau istirahat, nanti membuat kamu tuh besoknya bisa kerja dengan baik lagi, itu, Bang. Oke, itu kan masih sakit gitu ya. Ya, Kalau mereka melakukan kesalahan, Coach Bambang, apakah kesalahannya, masih tetap berempati? ya kalau jadi kesalahannya itu apa? Apa dulu? Oke, Kesalahannya di pekerjaan, atau kesalahan di apa, atau di dia tuh kesalahan itu sengaja, kan kelihatan, Coach. Gitu. oke. Berarti Coach Bambang tetap bertanya, gitu ya. Mm-mm. Oke, dengan cara bagaimana Coach Bambang bertanya yang dikatakan empati saat mereka melakukan kesalahan? Ya, saya, "Loh, kamu kok tidak melakukan seperti kemarin, membuat kamu Oke, tuh berbeda hari ini, gitu. oke. Terus apa yang Coach Bambang pikirkan sehingga Coach Bambang berempati? Tapi kan anak ini perlu ada semacam dorongan. Oke. Apa yang akan Coach Bambang lakukan? Kalau tadi kan mereka melakukan yang baik, Coach Bambang beli nasi goreng, beli gorengan. Ketika mereka salah gimana Coach Bambang? Masalahnya ya, kamu membuat salah ya, ya nanti nasi gorengnya ya, nunggu kamu berbuat lagi, tak kasih nasi goreng, nanti gitu. Oke, berarti tetap dari segi ucapan juga untuk bertindaknya Ya, gitu ya. ya coach Berarti ya, tidak melakukan apa-apa gitu kan? ya coach ya, itu coach. Oh, oke. Nah, Coach Bambang, pernahkah Coach Bambang ketika mereka salah, Coach Bambang tetap tenang, tetap seperti yang Coach Bambang katakan berempati gitu? Ya, kalau dia bagus salah ya, itu coach. Akhirnya menunggu sesuai coaching berikutnya, gitu. Oke. Mm-mm. Kalau saya boleh tanya, artinya Coach Bambang tidak langsung marah-marah, gitu kah? Enggak. Tidak. Wow, Oh, selanjutan keren, sesi keren. coaching. Oh, selanjutnya. Wah, ampuh sekali gitu ya, Coach. Wow, luar biasa, keren, keren, keren. Oke, Coach Bambang. Nah, itu tadi dari segi Coach Bambang berempati yang akan Coach Bambang lakukan, gitu ya. Dan apakah yang ini, apa yang menjadi dorongan Coach Bambang untuk selalu melakukan itu? Dorongan ini merupakan satu hal yang kebetulan ya. Bila saya sebagai pimpinan, saya Hmm, tidak memberi contoh yang baik, tidak hmm, tidak komunikasi yang baik. Akhirnya hmm, apa? Dia mereka ya pekerjaannya tidak sesuai dengan tujuan, targetnya tidak ada. Tuh, jadi hmm. saya mengingatkan aja. Di coaching itu mengingatkan aja. Kalau kamu kok gini kenapa toh? Kalau kamu dapat Hmm, masalahnya apa? hmm. Tuh, itu coach. Oke, oke, wow. Kita lanjut, Coach. Ya Ada coach. lagi kah yang akan Coach lakukan?
agar strategi-strategi pengelolaan SDM ini bisa berjalan lancar dan bisa mencapai target meningkat penjualan 10% dari sebelumnya. Saya perlu belajar, Coach. Belajar, Oke. belajar dengan buku-buku, dengan teman-teman yang apa ya, yang lebih pintar dari saya. Kami Ah, tukar pikiran dengan mereka. Kok gini oh, kenapa sih? Masalah ini, ya perlu ada teman ya, ada komunitas ya. Komunitas oke. teman-teman yang luar biasa, sehingga saya tuh bisa berdampak bagi karyawan saya gitu. Wah, apakah saat ini Coach Bambang sudah memiliki komunitas untuk hal yang mendukung hal itu? Saya kok ada teman, ya. Oke. Apakah aktif dari segi komunitasnya, baik Coach Bambang ataupun teman-teman Coach Bambang itu untuk berdiskusi? Ada kok, ada teman yang ya eh diajak ngomong, tukar pikiran, masalahnya apa gitu ya. Jadi Oke. teman saya coach game itu kan terbaik. Kadang-kadang Heeh. perlu satu pikiran dengan dia. Masalahnya apa Ah, gitu, itu coach. wow. Oke, luar biasa ya. Udah punya komunitas, punya teman, bisa berbagi. Kira-kira ada lagi kah Coach Bambang? Gak ada coach. Oke, baik Coach Bambang. Oke, kalau begitu Coach Bambang, apa yang mendukung sumber daya dari Coach Bambang untuk mencapai tujuan tadi dengan menggunakan langkah-langkah: satu, sesi coaching; dua, berempati; dan tiga, lebih belajar lagi dan sharing dari teman atau komunitas. Oh gitu. Saya membuat saya tuh agar saya punya target ya. Mm-mm. Target tiap tahun kan punya target depan. Jadi saya punya target akhirnya nggak punya kemampuan saya depan. Terus. Hmm. Oke, jadi sumber daya yang Coach Bambang miliki supaya mendukung meraih tujuan tadi apa, Coach? Adakah? Kayaknya saya perlu punya semangat terus. Oh, oke. Sumber daya intrinsik ya. Ya, betul betul. Oke, semangat. Ada Hmm. lagi kah? Ya punya rasa bangga. Oke, punya rasa bangga. Jelas ya, Ya, perusahaan sendiri. ya. Enggak. Ada lagi Hmm. kah? Dan saya di umur segini jadi contoh bagi Oke. teman-teman saya punya semangat saya. Jika mereka Oh, wow, ya semangat. Gitu. wow. Oke. Nah, Coach Bambang punya semangat gitu ya, menjadi contoh tadi ya. Kira-kira Coach Bambang, bagaimana Coach Bambang mempertahankan semangat itu, Coach? Saya selalu semangat tuh dengan apa ya? Dengan bantuan Tuhan ya. Kan saya dari siapa? Oke. Nah, Coach Bambang, bisakah Coach Bambang saat ini membayangkan gitu ya, ketika Coach Bambang melakukan sesi coaching dengan tadi yang akan Coach Bambang lihat dulu performanya gitu. Lalu setelah sesi coaching, Coach Bambang berikan apresiasi secara terbuka, lalu berempati, berkomunikasi dengan teman, sharing, komunitas. Nah, akhirnya Coach Bambang nanti di akhir tahun itu mencapai target 10% penjualan. Bisakah Ya, Coach buat Bambang bayangkan saat ini bisa buat bisa. apa rasanya Coach Bambang? Ya, saya punya rasa kebanggaan diri. Saya Oke. berhasil mengcoaching klien saya dengan baik, sehingga mereka itu dapat pesan baik dan mereka dapat reward. Saya ada targetnya wisata kemana, healing, Wow. mau target ke mana gitu coach. Oke. Nah, untuk mencapai itu kan butuh perjuangan gitu ya, Coach ya. Ya coach, betul. Nah, ada up and down-nya pasti ya. Hmm, Nah, ya, Coach Bambang kira-kira Coach Bambang mau memberikan identitas Coach Bambang sebagai pemimpin yang bagaimana supaya bisa berhasil mencapai tujuan tadi? ya
identitasnya sebagai pemimpin yang sukses, Coach. Sukses. Ya, Kalau bisa Coach Bambang beri nama pemimpin yang sukses ini apa atau lambang apa pemimpin yang sukses ini? lapangnya seperti apa ya? Seperti apa? eh lilin yang memberikan apa? Cahaya terang yang Cahaya. dikelilinginya membuat dia bersemangat, Bos. Wow, keren sekali ya. Seorang pemimpin yang memberikan cahaya terang ke sekelilingnya yang gelap tadinya jadi terang Ya, benderang. Begitu ya, kah? Coach. Betul, Coach. Wow, oke. Kalau nanti berhasil, Coach Bambang, apa yang akan Coach Bambang apresiasi untuk diri Coach Bambang atau hadiahkan ke diri Coach Bambang? Hadiahnya saya akan apa ya? Akan memberikan hadiah itu saya akan pergi ke luar pulau mana Wow, gitu kan dengan wow. terus Healing sendiri kah? enggak sama istri lah gitu Oke. atau kumpul-kumpul dengan anak-anak gitu coach Wow, yang penting senang-senang. Begitu kan ya maksudnya? coach ya betul, coach. Wow, luar biasa, keren sekali. Oke, baik Coach Bambang, kita akan mengakhiri sesi coaching kita, gitu ya. Kira-kira Coach Bambang, apa kesimpulan yang bisa Coach Bambang berikan di sesi coaching kita kali ini? Kesimpulannya saya harus bisa pertama saya sehat Oke. ya sehat saya tetap belajar Mm-mm. saya ketemu dengan orang-orang yang hebat Hmm. saya lebih contoh dengan karya saya Mm-mm. agar saya tuh tiap hari memberikan mereka semangat dan mereka mendapatkan reward apa yang dia dapatkan dengan baik. Itu coach. Wow, keren, 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 keren. Tetap mengapresiasi ya, Coach ya. Ya Luar coach. biasa. Oke, setelah akhir sesi coaching ini, Coach, apa yang akan langsung Coach lakukan? Ya Action plan. sebenarnya saya tetap membuat coaching ya. Mm-mm. Coaching mereka tiap hari saya hari tidak tanpa putus ya. Tapi ada Mm-mm. semacam buku ya, buku apa ya? Pernah saya baca. Coaching itu harus dilakukan tiap hari dapat 10 menit. Nah itu. Oke, percakapannya ya, gitu ya. Ya saya baca. Oh, gitu aja. Mm-mm, mm-mm. Wah, oke. Ada lagi kah? Nggak ada coach. Oke, baik. Oke, terima kasih Coach Bambang untuk Terima kasih sesi coach. coaching kita malam ini. Kira-kira Coach Bambang, apakah membutuhkan feedback? Halo coach. Feedback. Oke, feedback seperti apa yang Coach Bambang harapkan? Jika seandainya Coach Bambang jadi saya, Coach Bambang akan memberikan feedback yang bagaimana? Saya tuh tetap semangat. Oke, wah, Coach Bambang selalu semangat saya lihat dari tadi Ya, juga penuh dengan semangat gitu ya. Dan saya ya coach. sungguh sangat luar biasa dengan malam ini karena saya lihat Coach Bambang benar-benar sungguh seorang pemimpin yang semangat dari tadi. Keren sekali Coach Bambang, luar Ya, biasa. terima kasih coach. Oke, Coach Bambang. Eh, kalau untuk saya adakah feedback agar sesi coaching saya lebih baik ke depannya, Coach? Wah, luar biasa coach. Jadi konsepnya coach Intan perlu saya contoh. Gimana saya coaching seseorang itu membuat saya berpikir harus seperti apa. Harus seperti coach Intan. Saya belajar, 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 belajar. Bagaimana saya bisa mengcopy paste coach Intan. Oke, baik. Terima kasih Coach Bambang. Senang sekali mendengarnya ya bahwa eh, hari ini bermanfaat, begitukah? Ya, betul coach. Sangat Oke. bermanfaat. Apakah ini coaching goalnya Coach Bambang menurut Coach Bambang dari sesi coaching ini tercapai? Ya, tetap ya coach. Semoga Oh, nanti dari coaching ini saya lihat apa yang saya lakukan, tindakan saya. Mungkin satu saat ya, kalau saya juga mau belajar belajar coaching coach Intan bagaimana saya.
Oke, baik. Terima kasih Coach Bambang. Saya juga lagi belajar ya. Dan Oh, sama orang yang kita eh, lihat, kita contoh itu juga orang yang sama, Coach. oke, oke, Baik, terima Coach. kasih Coach Terima Bambang. kasih, Coach. Saya percaya nanti pasti Coach Bambang akan menjadi pemimpin yang seperti harapan Coach Bambang dan penjualan perlahan-lahan meningkat jika memang selalu di coaching. Saya percaya coaching itu bisa membentuk orang membuka kerangka kesadarannya. Oke, Coach. Terima kasih Ya, Coach betul, Kak. Bambang. Terima Selamat kasih, Coach. malam. Selamat Luar malam. biasa malam Eh, ini. Tuhan berkati ya. Nah, Oke, Coach Bambang. Terima kasih ya. terima kasih, Coach. Ya, Oke, adakah yang di luar itu yang mau Coach Bambang sampaikan Coach ke saya? kalau besok saya lancar ya, saya bingung, Pak. Sinten aja. Gitu. Saya belajar. Ternyata saya itu memang perlu belajar saya. Makanya saya pikir, padahal kan gini, Pak, oh, saya bakal berpikir cinta ya. Kemarin bukan doang. Ya, itu ya. Ya, oke, terima kasih banget Jitan. Juga malam ya. Oke Oke, ya. baik. Terima kasih Ya, Coach Bambang. Saya izin live ya. oke, terima kasih. Oke, selamat malam. Selamat malam.